Halo sahabat-sahabat jalur global dan sahabat-sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman yang kita temui pada umumnya tidak menimbulkan bahaya kecuali jika kita menyentuh bagian-bagian tertentu seperti duri miliknya. Dijelaskan dalam Britannica, tanaman tidak suka kehilangan daunnya akibat herbivora. Tanaman juga mengembangkan adaptasi cerdik untuk mencegah para pemangsa daun. Namun ada beberapa pertahanan kimia pada tanaman yang bisa menyebabkan reaksi kulit menyakitkan. Nah, di video kali ini admin ingin berbagi beberapa deretan jenis tanaman yang tidak boleh disentuh. Apa saja tanaman tersebut guys? Mari kita simak video ini sampai habis. Namun sebelum masuk ke pembahasan guys, seperti biasa jangan lupa terus dukung channel ini agar dapat berkembang dan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada orang lain di sekitar kita dengan cara subscribe, like, juga share ke media-media yang lain. Terima kasih, selamat menonton. Yang pertama adalah mansinel. Tanaman mansinel atau Hippomene mansinella adalah tanaman asli Florida, Karibia, dan beberapa daerah di Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman sepanjang tahun ini punya daun dan buah mirip apel guys. Namun memakan buahnya bisa membuat mulut dan kerongkongan menjadi melepuh. Getah susu dari daun dan kulit kayunya memiliki bahan kimia mengiritasi yang dikenal sebagai porpol. Tetesan air hujan dari pohonnya juga bisa mengumpulkan porpol dan membuat orang yang berdiri di bawahnya menjadi melepuh. Bahkan menyentuh pohonnya juga bisa membuat kulit menjadi melepuh guys. Nah, sehingga Anda harus berhati-hati di bawah atau mendekati pohon jenis ini. Nomor 2 yaitu poison ivy. Poison ivy dan kerabat dekatnya poison sumac dan poison oak memiliki bahan kimia yang disebut dengan urushiol. Ketika disentuh, nyaris sentuhan bagian dari tanaman tersebut dapat memicu radang kulit yang parah seperti gatal dan nyeri guys. Urushiol juga bisa bertahan pada pakaian, sepatu, hewan, atau tanah yang terkena kontak. Ruam yang disebabkan bisa berlangsung dari kurang dari 1 minggu sampai lebih dari 3 minggu guys, tetapi umumnya tidak membutuhkan perawatan dari medis. Selanjutnya tumbuhan nomor 3 yaitu stinging nettle. Jenis tanaman stinging nettle bisa ditemukan di seluruh Eurasia, Amerika Utara, dan beberapa wilayah Amerika Selatan. Daun dan batang muda tanaman tersebut dilengkapi rambut yang menyengat dengan ujung yang memiliki asam format dan iritan lainnya. Apabila tersentuh, bulu-bulu menyerupai jarum itu akan menyuntikkan asam ke dalam kulit dan menghasilkan sensasi seperti terbakar, raum, gatal, dan kesumutan. Namun gejala itu umumnya tidak bertahan lebih dari 24 jam. Menariknya lagi guys, di beberapa daerah tanaman ini bisa dimasak secara aman sebagai sayuran. Untuk tanaman nomor 4 yaitu hawkweed. Dua spesies hawkweed yaitu hawkweed raksasa dan hawkweed biasa asalnya dari Eropa dan telah naturalisasi di beberapa daerah di Amerika Serikat. Daun dan getah bunga liar ini mempunyai bahan kimia yang dikenal sebagai furocoumarin. Kontak terhadap bahan kimia tersebut bisa menyebabkan phytophotodерmatitis yaitu kulit melepuh ketika terkena sinar matahari. Selain itu guys, jika getahnya masuk ke dalam mata juga bisa menyebabkan kebutaan. Jadi waspada dan berhati-hatilah jika melihat atau menjumpai tanaman jenis ini.
Tanaman nomor 5 yaitu Trichophthale. Tanaman Trichophthale atau Cynidoscolus stimulusus berasal dari Tenggara Amerika Serikat. Kontak terhadap tanaman dan buah bisa menyebabkan rasa sangat perih dan gatal guys. Namun biasanya hanya berlangsung kurang dari 1 jam. Akan tetapi beberapa orang bisa mengalami perubahan warna kulit selama beberapa hari jika terkena sengat tanaman tersebut. Maka berhati-hati dan waspada guys jika menjumpai tanaman jenis ini. Selanjutnya nomor 6 yaitu tanaman Kimpi-Kimpi. Tanaman Kimpi-Kimpi adalah salah satu dari tanaman penyengat asli Australia yang juga ditemukan di Indonesia. Tanaman ini merupakan salah satu yang paling berbahaya di dunia guys. Daun yang menyengat bisa menyebabkan reaksi alergi dan secara intens. Bahkan terkadang menimbulkan shock anafilaksis. Dampaknya digambarkan seperti dibakar oleh asam, tersengat listrik, tergencet tangan raksasa, dan bisa terasa sampai berbulan-bulan guys. Wow, terlalu sakit ini guys, jadi berhati-hati guys. Ada banyak orang yang menyatakan rasa sakitnya meningkat selama bertahun-tahun sesudahnya. Para ilmuwan yang bekerja di sekitar pohon ini harus memakai pakaian pelindung tebal, respirator, dan mengkonsumsi pil antihistamin untuk menjaga diri mereka sendiri. Tanaman nomor 7 yaitu Pine Bus. Jenis tanaman Pine Bus juga dikenal sebagai Poison Ivy Africa. Sesuai namanya guys, tanaman ini berasal dari Afrika Selatan. Getah Pine Bus mengeluarkan bahan kimia bernama heptadecil dan katekol. Getahnya bisa berubah menjadi hitam jika dikeringkan. Namun guys, jika terkena getah tersebut orang bisa mengalami ruam bengkak dan melepuh. Tapi ada saja orang yang beruntung karena kebal dari tanaman jenis ini. Gejala menyakitkan di kulit itu juga biasanya reda setelah beberapa hari guys. Namun kalian harus tetap waspada dan berhati-hati dengan tanaman jenis ini. Nah, demikianlah guys informasi tentang beberapa deretan tanaman yang tidak bisa atau tidak boleh disentuh. Semoga video-video ini dapat bermanfaat dan menjadikan wawasan, juga menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.